Oke, di video kali ini saya mau ngebahas, lanjutan dari, eee, penerapan atau aplikasi F-Accent F-double accent ya. Jadi turunannya 2 kali. Di video sebelumnya kita udah tahu, F-double accent itu yang pertama kalau sama dengan 0 nanti kita dapat, titik belok ya. Kalau F-double accent X lebih dari 0 berarti dia cekung ke atas. Terus kalau F-double accent X berarti cekung ke bawah. Nah, sekarang ada aplikasi lain yaitu di mana, sebelum F-double accent kita kan, dapat F-accent ya. Di video sebelumnya lagi F-accent X0 dia fungsinya untuk mencari nilai stasioner atau nilai X. Nah, F-accent sama 0 itu kalau di kurva kan ini ya. Ini nilai stasioner. Nah, F-double accent X bisa menunjukkan mana titik balik maksimum dan minimum yang ada di kurva. Soalnya gini, kalau misalnya lihat di kurva trigonometri ini, dia titik balik maksimumnya sama semua ya, karena ketinggiannya sama, ketinggian kurvanya sama. Dan titik balik minimumnya juga sama. Ketinggian yang ke bawahnya juga sama. Nah, tapi nanti ada kasus di mana si kurvanya tuh ketinggiannya nggak sama. Jadi, kita bisa menentukan titik balik maksimum sama minimumnya dengan F-double accent X. Nah, gimana caranya? Metodenya seperti ini. Jadi, kalau dari F-accent X0 kita dapat stasioner berupa C, si stasionernya berupa C. Nah, nanti si C itu di ke F-double accent. Jadi, kalau F-double accent C-nya, jadi ketika C-nya dapat disubstitusi ke F-double accent, dapat kurang dari 0, maka dia masuknya titik balik sesuatu. Nah, kalau F-double accent C-nya di 0, dia masuknya ke titik balik sesuatu. Nah, nanti kita lihat sesuatunya ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi yang udah ada grafiknya. Dia fungsinya fx sama dengan sin 2x. Karena kita perlu nyari f aksen x-nya dulu. Kita bawa nyari c-nya ya, berarti kita nyari f aksen x-nya. F aksen x-nya itu 2 cos 2x. Kita akan nyari c-nya, berarti 2 cos 2x sama dengan 0. Bagi 2 semua, cos 2x. Nah, sekarang di soal kita batasi intervalnya 0 sampai 2 pi atau 0 sampai 360 ya. Cos berapa yang hasilnya 0? Cos 90. Berarti X-nya 45. Nanti biar aja ya kita radiankannya. Terus cos berapa lagi yang hasilnya 0? Cos 270. Berarti X-nya 1. Nah, cos berapa lagi? Karena di rentang sampai 360, 45 sama 135 kan masih jauh ya. Berarti masih bisa tambah satu putaran. Nah, yang tambah satu putarannya itu yang 90. 90 tambah 1 putaran berarti 450. Berarti X-nya 5 ya. Oke, sekarang yang 270 tambah 1 putaran. Berarti 2X-nya 60, 315. Nah, yang saya lingkari ini, kalau 90 kotak ya, yang saya lingkari ini itu C. Jadi kita udah dapet C-nya. Nah, sekarang tugas kita mensubstitusi si C, mana yang kurang dari 0, mana yang lebih dari 0 gitu. Substitusinya kemana? Ke F-double accent. Nah, berarti kita cari F-double accent-nya. Berarti kita turunkan dari turunan pertama. 2 cos 2x, berarti turunannya negatif 4. 2x. Kita substitusi satu-satu ya. Yang 45 dulu. Jadi, negatif 4 sin 2 kali 45, 90. Berarti hasilnya negatif 4, kurang dari 0 ya. Terus, yang 135.
negatif 4, 2 kali 105, 270. Sin 270 kan negatif 1, dikali negatif 4, hasilnya 4, dia lebih dari 0. Terus, yang 225 berarti negatif 4, sin 450, sin 450 itu sama sin 90, hasilnya negatif 4, dari 0. Satu lagi yang 315, kita substitusi sin 30, sin 630 itu sama dengan sin 270. Berarti negatif 1 hasilnya, negatif 1 kali negatif 4 hasilnya 4. Dia lebih dari 0. Nah, kalau dilihat ini yang kurang dari 0 ada 2. Yang lebih dari 0 ada 2. Nah, coba kita lihat pasangannya. Kan ini clue-nya titik balik ya. Kalau titik itu dia ada koordinat X sama Y-nya. Nah, X-nya kita udah dapet. X-nya si C itu. Gitu yang ini. Nah, kita harus cari pasangan Y-nya. Kalau di grafik, coba lihat 445 itu kan kalau radian V per 4. Kita lihat V per 4, pasangan Y-nya itu 1. Itu kalau di grafik. Tapi kalau masalahnya grafiknya nggak ada, cara kita nyari tahu pasangan Y-nya untuk X itu gimana? Substitusi si X ke fungsi awal. Nah, kita punya X yang pertama 45. Fungsi awal yang mana? Yang sebelum diturunkan. Berarti Y-nya itu sin 2X, jadinya sin 2 kali 45, sin 90. Sin 90 itu 1. Jadi pasangan koordinatnya 45 derajat, 1, atau kalau di 4, 1. Tuh, sesuai ya. V per 4,1. Ini kalau dilihat, V per 4,1 itu dia titik balik maksimum. Karena di atas kan posisinya. Nah, berarti ketika F double aksen C kurang dari 0, maka keterangannya adalah dia merupakan titik balik maksimum. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang 135. Kalau X-nya 135, substitusi ke samaan yang pertama, jadinya Y sin 2 kali 135 berarti sin 270. Hasilnya negatif 1. Berarti koordinatnya 135 itu kan 3V per 4 ya. 3V per 4, negatif 1. Lihat di grafik sesuai ya. Nah, kalau lihat di grafik, dia adalah titik balik minimum kan. Nah, 135 itu kan kriterianya lebih dari 0. Nah, berarti kalau F double aksen C-nya lebih dari 0, maka titik baliknya akan menjadi titik balik minimum. Nah, ini tambahan aplikasi untuk F double aksen X. Jadi F double aksen X tuh selain yang 3 poin ini, ada poin tambahan ini. Gitu. Mudah-mudahan bisa ya.